Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kembali lagi ke mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Feby Maulana, dan dua teman saya yaitu Reza Yulianike dan Muhammad Ardian. Kami akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Langsung saja kita ke submaterinya. Yang pertama, itu ada pengertian manajemen peserta didik dan proses penerimaan peserta didik baru atau disebut juga dengan PPDB. Yang kedua, ada jenis-jenis dokumen kesiswaan. Yang ketiga, organisasi peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada kegiatan bimbingan konseling atau bisa disebut dengan BK. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan upaya untuk layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai mereka lulus. Jadi dapat disimpulkan, penerimaan peserta didik baru adalah proses manajemen yang bekerja di bidang penerimaan peserta didik, mulai dari pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan, dan pemasangan pengumuman, pendaftaran, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang. Berlanjut ke bagian B, penerimaan peserta didik baru atau disebut juga dengan PPDB. Itu memiliki sistem, yaitu sistemnya ada dua. Yang pertama menggunakan sistem promosi, dan yang kedua itu menggunakan sistem seleksi. Nah, yang pertama apa sih sistem promosi itu? Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa, itu di garis bawah ya, tanpa menggunakan seleksi. Dan yang kedua menggunakan sistem seleksi. Nah, yang seleksi ini kita lihat dari daftar nilai MTA atau DANEM. Terus dilihat juga dari penelusuran minat dan kemampuan atau disebut juga dengan PMDK. Dan yang terakhir dilihat dari hasil tes masuk. Berlanjut ke bagian kriteria peserta didik baru, yaitu ada 3. Yang pertama, kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua itu ada kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik. Dan yang ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, yaitu sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung lembaga pendidikan tersebut. Berlanjut ke prosedur penerimaan peserta didik. Yang pertama itu harus ada pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik. Yang ketiga itu pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran calon peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima.
Dan yang ketujuh itu ada daftar ulang atau pendaftaran ulang. Nah, itu untuk prosedur penerimaan peserta didik baru. Oke, selanjutnya yaitu problematika penerimaan peserta didik. Yang pertama yaitu adanya peserta didik yang nilai tesnya, jumlah danem, dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama dalam batas bawah penerimaan. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dengan yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapatkan nota dari pejabat tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah mana sekolah tersebut berada. Yang ketiga, terbatasnya daya tampung dan prasarana-sarana sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis administrasi sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi standar isi, meliputi dokumen KTSP atau buku 1, 2, 3, dokumen penyusunan kurikulum atau termasuk kurikulum mulok, program dan laporan pengembangan diri atau BK ekstrakurikuler, kalender pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi standar proses, meliputi administrasi guru, daftar buku teks, panduan guru, referensi, dan buku kemajuan kelas. Ketiga, administrasi kompetensi kelulusan, meliputi dokumen hasil tugas-tugas terstruktur, dokumen atau kumpulan karya-karya siswa seperti clipping, laporan kegiatan, laporan diskusi, foto-foto kegiatan, dan lain-lain, serta dokumen prestasi. Yang keempat yaitu administrasi standar pengelolaan, meliputi dokumen administrasi kesiswaan seperti dokumen PPDB atau MOPD, dokumen pelaksanaan pengembangan diri atau konseling, daftar dan rekapitulasi prestasi siswa, buku induk siswa, database sekolah, buku klaper, data keadaan siswa, dokumen rekapitulasi presensi siswa, buku mutasi siswa, data statistik kesiswaan, dan daftar nominatif peserta UN. Kelima, yaitu administrasi standar penilaian, meliputi buku raport atau laporan pencapaian kompetensi peserta didik, dokumen penilaian sikap dan kepribadian, dokumen pelaporan ulangan, UTS, kenaikan kelas, UAS, dan UN, dokumen fotokopi SKHUN, ijazah, dan penyerahannya. Selanjutnya yaitu organisasi peserta didik. Pertama yaitu identifikasi potensi peserta didik, meliputi tes kecerdasan atau IQ, tes minat, aspek kepribadian. Pertama, tes kecerdasan atau IQ. Tes IQ lazim dirancang untuk memastikan kemampuan-kemampuan intelektual kandidat. Jenis kemahiran yang dijaring meliputi kemampuan verbal, kemampuan berhitung atau numerikal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan atau memori. Kedua yaitu tes minat. Dengan adanya tes minat ini akan sekaligus diketahui seberapa yang bersangkutan memang punya ketertarikan terhadap sekolah yang akan dimasuki. Aspek minat ini sangat penting karena lazimnya berkaitan dengan kadar ketertarikan kandidat terhadap sekolah yang dimasuki. Yang ketiga yaitu aspek kepribadian. Secara empiris, karakteristik kepribadian ini relevan dengan tingkat kecocokan dan kebahagiaan yang bersangkutan secara psikologis terhadap vokasi yang akan dijalani dan dipilih. Kedua, pengaturan terhadap organisasi peserta didik. Pertama, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS dibentuk oleh pemerintah dengan maksud menjadi wadah tunggal bagi siswa untuk berorganisasi. Karena itulah ia yang secara de jure diakui keformalan dan
eksistensinya oleh pemerintah. Berdasarkan struktur organisasi OSIS, lazimnya disusun deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing organ atau unit yang ada dalam struktur organisasi, yaitu Majelis Pembimbing OSIS atau MBO, Ketua OSIS, Musyawarah Perwakilan Kelas atau MPK, Sekretaris OSIS, Bendahara OSIS, dan wakil-wakil kelas. Kedua yaitu organisasi alumni. Dampak positif bagi peserta didik sekolah paling tidak dapat dikedepankan sebagai berikut, yaitu dapat dijadikan sebagai arena untuk mengakses informasi, pekerjaan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ketiga yaitu pengaturan terhadap kegiatan ekstra kelas. Yang dimaksud dengan kegiatan ekstra kelas adalah suatu kegiatan yang tidak terjadwal dalam mata pelajaran. Kegiatan ekstra kelas adalah suatu kegiatan yang sifatnya bukan intrakurikuler. Karena itu, yang dicakup oleh kegiatan ekstra kelas adalah kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu perkembangan potensi diri siswa seoptimal mungkin. Kegiatan belajar berorientasi pada peningkatan kecerdasan siswa, maka kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah secara spesifik berorientasi membantu seluruh aspek-aspek perkembangan diri siswa. Sehingga kegiatan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Layanan bimbingan sangat dibutuhkan agar siswa-siswa yang mempunyai masalah dapat terbantu sehingga mereka dapat belajar lebih baik lagi. Menurut Wardati, menyatakan bahwa tujuan dari bimbingan di sekolah adalah membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar, mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, selanjutnya mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi, dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka tamat. Baik, sekarang kita beralih ke poin terakhir dalam materi ini, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya menurut Sudirman, ekstrakurikuler adalah pendidikan yang dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan dari kebutuhan peserta didik, membantu mereka yang kurang, memperkaya lingkungan belajar, dan memberikan stimulasi kepada mereka agar lebih kreatif. Kegiatan ekstrakurikuler dinilai penting karena beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, mengembangkan bakat, minat, kreativitas, dan kemampuan siswa. Yang kedua, menyiapkan perangkat pemantau bakat, minat, kreativitas, dan kemampuan siswa. Dalam hal ini, perangkat yang paling sederhana adalah lembar-lembar catatan. Selain catatan bakat
minat dan kreativitas, serta kemampuan juga dapat dipantau dengan daftar isian atau angket. Prosedurnya yaitu kepada siswa disodorkan sejumlah pernyataan agar diselaraskan dengan keberadaan diri mereka. Perangkat lain pemantau bakat, minat, kreativitas, dan kemampuan adalah tes. Dengan menjalani testing, berbagai potensi seorang siswa akan terjaring. Testing bisa berupa tulis, lisan, atau bahkan perbuatan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan wahana penuangan kreativitas. Mengingat orang tua siswa pada umumnya lebih banyak memintakan bimbingan tersebut kepada pihak sekolah, sekolah harus bersiap diri dalam menyelenggarakan wahana berbagai penuangan bakat, minat, kreativitas, dan kemampuan anak didik. Beberapa wahana yang bisa diselenggarakan oleh sekolah antara lain meliputi bidang-bidang olahraga, kesenian, keterampilan, dan lainnya. Selanjutnya, mewadahi atau menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas siswa. Sekolah biasanya melakukan beberapa langkah yang pertama yaitu mendata bakat, minat, kreativitas anak, mengklasifikasi data sesuai bakat, minat, dan kreativitas siswa, menyusun program atau jadwal, mengalokasikan sejumlah dana, yang menyediakan sarana yang dibutuhkan, merencanakan penampilan karya atau berpentas, dan selanjutnya melakukan evaluasi. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemantauan kemampuan siswa untuk menyelaraskan diri dengan potensi siswa. Pemantauan ini mempunyai fungsi untuk menentukan kebijakan penanganan pada tahap berikutnya demi suksesnya program yang telah dilaksanakan. Dalam melaksanakan pemantauan, hendaknya perlu diingat beberapa hal berikut. Yang pertama, pemantauan harus kontinu. Yang kedua, dilakukan secara objektif. Dan yang ketiga, kriteria pemantauan harus jelas.